Mari kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dengan kasih sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, dan saya rindu kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi peran penting Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11 dan ayat 13, ya, di mana ya di situ Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi, lebih baik aku pergi, karena kalau aku pergi maka penghibur itu akan datang kepadamu. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, kata penghibur yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, ya. Jadi Yesus berkata kalau Yesus pergi naik ke surga, maka Roh Kudus akan datang. Nah, kenapa Roh Kudus itu datang? Ya. Nah, saya akan singgung sedikit bagian ini, tapi mungkin hanya secara singkat karena saya fokus di bagian yang kedua pada malam hari ini. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kenapa Roh Kudus itu sangat berguna datang Bapak Ibu Saudara? Ternyata Yesus berkata kalau Roh Kudus itu datang, dia akan datang menginsafkan dosa. Ya, kebenaran ini juga dalam doa pagi Bapak Gembala juga sudah bahas tema, tapi saya dengan Bapak Gembala tidak pernah saling konfirmasi maksudnya. Tidak pernah saya bilang, saya khotbah ini Pak Gembala juga tidak. Tapi mungkin Roh Kudus yang memberitahu sendiri, sehingga sedikit berkaitan dengan khotbah yang disampaikan Bapak Gembala. Jadi Roh Kudus itu datang, dia datang untuk menginsafkan dosa. Dosa apa itu? Kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, dosa apa yang dimaksudkan di sini? Dikatakan, dan kalau ia datang menginsafkan dosa, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan kepangkiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Jadi dosa karena tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Jadi dosa di sini bukannya sekedar dosa-dosa pada umumnya. Dosa pada umumnya ya dosa juga. Tapi ini lebih khusus karena ketidakpercayaan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian ketidakpercayaan terhadap kebenaran. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa akibat kalau dosa ketidakpercayaan ini akan terus terbiarkan? Maka akibatnya adalah manusia tidak akan ada yang selamat. Karena dasar selamat itu iman kepada Yesus. Kalau nggak ada yang percaya, sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi tidak ada yang percaya, pengorbanan Yesus itu sama dengan sia-sia.
tidak ada arti. Yesus sudah mati, dia telah berkorban, dia telah disiksa. Tapi kalau tidak ada yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang percaya pada kebenaran, tidak ada yang percaya kepada penghakiman, maka manusia masuk dalam neraka. Oleh karena itu Roh Kudus datang mau menginsafkan. Ya, menginsafkan itu artinya dalam bahasa aslinya eleko. Ya. Menyatakan kesalahan. Mengatakan kesalahan. Menunjukkan kesalahan. Membeberkan kesalahan. Itu DP arti. Bahkan ada kata menghukum. Jadi dia mau perjelas bahwa ini salah. Kamu ini salah. Kamu ini berdosa. Dia mau kasih perjelas. Supaya orang sadar, oh kita ini berdosa. Bahkan seperti dia menghukum itu berarti menentukan bahwa dia bersalah. Hukum itu menghukum berarti sudah ditentukan salah. Sehingga orang ada kesadaran dan akhirnya dia sadar, dia kembali untuk percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus targetnya dalam menginsafkan itu supaya orang yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, dia meyakinkan orang tentang kebenaran. Kalau orang tidak percaya kebenaran, Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin orang mau lakukan kebenaran. Tidak mungkin orang mau hidup dalam kebenaran. Nggak mungkin orang mau mengerjakan itu kebenaran, mau praktekkan itu kebenaran. Oleh karena itu Roh Kudus mau meyakinkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran dari Allah. Kemudian penghakiman, Bapak Ibu Saudara, dia meyakinkan orang tentang penghakiman. Penghakiman itu berkaitan masalah apa? Masalah keadilan Allah. Kan orang hanya memahami bahwa Allah kita itu adalah Maha Kasih. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Allah bukan hanya Maha Kasih, tapi Dia Maha Adil. Dari sisi Allah Maha Kasih, Dia memberikan penebusan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Itu dari sisi kasih Allah. Tapi dari sisi keadilan, Tuhan adakan penghakiman. Jadi penghakiman itu menentukan siapa yang salah dan siapa yang berdosa, siapa yang masuk neraka dan siapa masuk surga. Jadi penghakiman itu benar-benar ada, Bapak Ibu Saudara. Ada ajaran saat ini kan berkata begini, Tuhan kita itu Maha Kasih, sehingga Dia tidak tega untuk menghukum manusia. Sekalipun berdosa, Allah itu Maha Kasih, tidak tega. Ini ajaran yang tidak memahami kebenaran secara lengkap. Karena Tuhan bukan hanya Maha Kasih, tapi Tuhan itu Maha Adil. Dia akan menghakimi kita suatu saat. Amin. 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 Penghakiman itu satu-satu, Bapak Ibu Saudara, bukan per grup. Oh, grup A 10 orang, mari. Satu-satu akan dihakimi, karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Jadi dengan penghakiman ini, dengan kesadaran penghakiman, sehingga orang sadar bahwa kayak ini akan dihukum, akan masuk neraka, sehingga dia akan bertobat. Haleluya. Kalau orang tidak percaya tentang penghakiman, tidak mungkin ada orang yang bertobat. Dia berkata bahwa sama saja, bertobat dan bertobat sama saja, nggak diadili kok. Bertobat dan bertobat sama saja, tidak ada penghakiman. Jadi orang tidak mungkin akan bertobat. Ini jadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi, supaya Roh itu, penghibur itu, Roh Kudus itu, Dia datang. Mau sadarkan orang bahwa Yesus Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ada ajaran-ajaran sekarang berkata Yesus bukan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. 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 Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk di bagian yang kedua. Bagian yang kedua tadi, ya, yaitu Roh Kudus memberi pengaruh yang lebih besar dan lebih luas. Jika kita baca dalam kebenaran firman Tuhan tadi, dalam Kisah Para Rasul, sekali lagi saya baca demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata kuasa. Ya, kalau dalam bahasa Yunani kata kuasa itu ada dua kata yang dipakai. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita kenal kata kuasa. Di ayat lain juga ada kuasa, tapi sebenarnya kata itu berbeda. Ya, ada yang namanya exousia. Ya, exousia itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Coba dimunculkan 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, ini ada kata kuasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat di terjemahan Yunaninya, maaf Bapak Ibu Saudara ya, saya bukan mau ajar orang bahasa Yunani, tapi orang mau bawa orang supaya orang lebih memahami kebenaran ini. Amin. Amin. Nah, kata kuasa di sini dia pakai kata exousia. Exousia ini berasal dari kata exesti. Ya, yang artinya adalah otoritas, wewenang, ya. Artinya otoritas, pengaruh yang yang didelegasikan, kekuasaan, wewenang. Jadi itu kuasa yang di sini. Ya, kata kuasa di sini otoritas, artinya otoritas. Jadi dia berikan otoritas. Tapi kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini kata kuasa di sini ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia pakai kata dunamis. Ya, atau sering orang berkata dinamit. Ya, kalau dinamit itu kan bisa meledak. Ya, ada kekuatan yang besar yang bisa menghancurkan satu gedung. Ya, dinamit. Jadi dari kata dunamis yang artinya adalah kesanggupan, kemanjuran, perbuatan yang penuh kuasa yang mendatangkan mujizat, yang mendatangkan keajaiban. Dan ini kuasa di sini tidak hanya sekedar otoritas, tapi kuasa di sini adalah kuasa di mana perbuatan yang mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat. Jadi ini kuasa tidak hanya sekedar kuasa, Bapak Ibu Saudara. Ini dari kata dunamai, ya, dari kata dunamai. Jadi mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat. Kalau orang dunia bilang kesaktian, ya itu kalau dunia sakti dia ini. Kenapa? Oh, dia melakukan hal yang di luar dari batas manusia. Ya, ajaib. Ya. Nah, di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kemudian kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi saya coba cari tahu, Bapak Ibu Saudara, apa ini kata saksi ini? Ya, kata saksi ini dari kata martus. Kata martus, ya, dari kata martus. Kemudian kata ini diterjemahkan seorang saksi mata atau telinga. Wah, saya sedikit merenung ketika dia terjemah saksi mata dan telinga. Dan kemudian kata ini dihubungkan, di analoginya ada hubungannya dengan kata martir. Terus saya pikir kenapa dihubungkan dengan kata martir? Lalu saya coba cari tahu. Apa ini kata martir? Martir ini artinya orang yang dengan berani mati karena mempertanggungjawabkan keyakinannya. Jadi itu martir. Jadi dia punya keberanian. Nah, ternyata saksi di sini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar saksi biasa. Ya. Jadi saksi sini dikatakan saksi mata dan telinga. Artinya apa? Kalau seorang saksi mata, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau dia seorang saksi itu dia itu melihat kasus, melihat keadaan apa yang terjadi. Dia mendengar dengan benar. Sehingga dia paham, dia tahu dengan benar apa yang dia akan lihat.
Sehingga ada sebuah keyakinan bahwa apa yang dia akan sampaikan itu benar-benar dia yakin bahwa itu benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saksi bukan saksi mata yang dia cuma dengar-dengar. Itu bisa betul, bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia dengar dari orang. Sementara orang yang dia dengar itu juga dengar dari orang lagi. Sudah berapa kali, berapa fase dia harus lewati. Kebenarannya tidak bisa dijamin. Tapi saksi di sini, seorang yang saksi mata melihat bahwa itu dia memastikan sehingga punya keyakinan apa yang dia sampaikan benar-benar dia yakin itu kebenaran. Dan saksi di sini dia bukan hanya menyaksikan pengalaman hidupnya sehari-hari, bukan. Tapi apa yang menyaksikan, apa yang dia saksikan tentang berita keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Jadi saksi di sini adalah seorang yang memiliki keyakinan akan kebenaran, akan keselamatan itu, dan dia memberitakan itu, menyampaikan itu dengan keberanian sekalipun dalam ancaman sekalipun. Karena dia dihubungkan dengan kata martir. Kata martir ini dia siap biar mati sekalipun. Sekalipun dia mati, dia tetap mau sampaikan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia tahu itu benar. Jadi biar mati, mati kalau mati, habis kalau habis. Karena dia tahu itu benar, sehingga dia bisa berkata, dia tidak bisa dia tidak bisa ditahan untuk dia mengungkapkan yang kebenaran itu. Jadi biar mati dia berani. Siapa yang siap berani menceritakan firman Tuhan? Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang terjadi ketika Roh Allah turun dalam hidup orang percaya, dalam hidup kita. Dan kuasa itu bukan sekedar kuasa biasa, tapi kuasa yang mampu mengerjakan mujizat, yang mampu mengerjakan keajaiban. Dan kita dimampukan untuk bisa jadi saksi pemberita tentang keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting bagi kita? Kenapa ini penting bagi murid-murid pada waktu itu dalam bersaksi? Kalau kita melihat bagaimana apa yang terjadi kepada murid-murid ketika Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid semua ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan. Semua murid bersembunyi. Tidak ada yang berani, oh kita ini murid Tuhan Yesus, jangan kamu Pak Tuhan Yesus. Ada? Ada yang waktu itu murid yang tampil begitu? Tidak ada. Semua murid sembunyi. Kenapa? Takut. Karena guru mereka yang mereka agung-agungkan selama ini, yang mereka percayai selama ini, ditangkap, disiksa, mau dibunuh. Sehingga tidak ada satupun yang berani menunjukkan diri. Bahkan satu murid yang bernama Petrus, ketika dia bertemu dengan seorang hamba, dia berkata, ini dia, salah seorang dari mereka, ini muridnya. Bayangkan Petrus yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Dia berani menyangkal Yesus. Dia berkata, aku tidak mengenal orang itu. Dan Yesus tahu bahwa murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara, tidak punya keberanian ketika Yesus mati. Dan kalau seandainya Yesus naik ke surga, maka pemberitaan tentang keselamatan tentang Yesus berhenti. Kenapa? Tidak ada murid yang berani bicara. Karena kalau pada waktu itu ada yang berani bicara tentang Yesus, maka dia akan dibunuh. Ancaman begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang berani bicara tentang Yesus, karena dia akan dibunuh kalau dia berani bicara tentang Yesus. Dan Yesus tahu ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan ada keberanian untuk berbicara. Artinya Bapak Ibu Saudara, Injil tentang keselamatan itu berhenti. Tidak akan sampai pada kita pada hari ini. Tapi karena kuasa Roh Kudus, pemberitaan Injil itu terus diberitakan sampai hari ini. Amin. Berita tentang keselamatan itu masih diberitakan sampai hari ini. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus
yang memberikan keberanian. Kalau kita melihat bagaimana Petrus ketika bagaimana murid-murid Petrus dan bersama dengan teman-temannya. Waktu Yesus berkata, dia akan naik ke surga, tapi kalian harus tunggu di loteng Yerusalem, karena Roh Kudus di sana akan memenuhi. Dan Bapak Ibu Saudara, murid-murid mengikuti apa yang Yesus katakan. Mereka di loteng Yerusalem memuliakan Tuhan. Dan di mana setelah hari ke-50, makanya kenapa ada kata Pantekosta, itu artinya hari ke-50. Pantekosta itu kan 50. Di hari ke-50, Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid. Ada lidah-lidah api. Mereka berbahasa roh. Dan mereka dipenuhi dengan kuasa Allah tadi. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Setelah murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, Petrus yang pengecut, dia tampil, dia berkata, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan waktu itu dia dihalangi, tapi Petrus, dia tidak berhenti, dia tetap menceritakan tentang Yesus. Kalau kita melihat bagaimana tantangan, ancaman yang mereka hadapi, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi ada tantangan yang dihadapi, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 5, tapi ini ayat ini agak panjang Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 28, mulai dari ayat 28 dan seterusnya. Saya coba baca supaya kita paham apa yang terjadi pada waktu itu. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bapak Ibu Saudara, ini murid-murid pada waktu itu, mereka dilarang. Bahkan kalau kita baca terus ayat ini, kalau terus ini panjang ayat ini Bapak Ibu Saudara, mereka diancam kalau mereka berani bicara tentang Yesus, mereka akan dibunuh. Tapi Petrus bilang, kita lebih menaati Allah daripada menaati manusia. Dulu Petrus penakut. Dulu Petrus dia takut. Waktu dia dikatakan kamu ini salah seorang dari murid Tuhan Yesus, dia takut, dia tidak berani bicara tentang Yesus. Tapi ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka memiliki keberanian. Haleluya. Haleluya. Jadi pengaruh yang pertama adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan pengaruh keberanian yang lebih besar dan lebih luas untuk memberitakan firman. Petrus, dia berani bicara tentang kebenaran. Ya, dia berani bicara. Kenapa? Karena ada kuasa, ada kekuatan dari Allah yang besar yang terus mendorong Petrus ini untuk bicara tentang Yesus. Dan setelah Petrus, jadi sini ada lagi rasul-rasul yang ada lagi orang-orang lain. Pengaruh keberanian dalam memberitakan firman Allah ini bukan hanya terjadi bagi Petrus, tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini terus terjadi. Bahkan Stefanus, dia berani mati karena memberitakan Tuhan Yesus. Paulus, dia berani memberitakan tentang Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini pengaruh keberanian ini semakin besar, semakin luas. Artinya bahwa dari Petrus, dari murid-murid yang di loteng Yerusalem, dia menjalar
bagi hamba-hamba Tuhan bahkan sampai hari ini. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara hanya kepada Petrus, maka pemberitaan itu berhenti bagi murid-murid. Tapi kita melihat bagaimana kejadian setelah itu. Kan begitu banyak penganiayaan terjadi kalau kita lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Penganiayaan yang luar biasa. Bahkan pada waktu itu di Roma, orang-orang yang percaya Yesus mereka diikat di tiang lalu dibakar, dijadikan jadi obor Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka sekalipun diancam, dibakar hidup-hidup. Ini orang hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau orang semua mati bakar, dia tidak tahu apa-apa. Tapi ini orang hidup dibakar. Kenapa mereka berani? Karena ada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bahkan sampai hari ini kuasa Roh Kudus itu terus bekerja. Dia memberikan pengaruh keberanian sehingga orang-orang berani berbicara tentang Yesus. Dia adalah juru selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus kita ini manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba Tuhan, biarlah ada gelar so tinggi-tinggi, kita tidak akan mampu mengandalkan gelar pendidikan itu. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan ada hamba-hamba Tuhan yang berani memberitakan kebenaran. Tidak ada anak-anak Tuhan yang berani mempertahankan iman. Tidak ada anak-anak Tuhan yang bertahan untuk mengikuti Yesus. Karena kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, tapi kuasa Roh Kudus itu masih terus terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus itu terus dia hadir bagi kita. Amin. Kuasa Roh Kudus itu dia hadir bagi kita yang membuka hati, bagi kita yang menerima. Dia akan hadir dan dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu bukan hanya terjadi bagi Petrus, tapi kuasa itu juga terjadi bagi kita semua pada malam hari ini. Amin. Yang siap menerima kuasa itu katakan haleluya. Tidak pandang bulu Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, orang biasa, orang mungkin tidak punya pengetahuan teologi yang baik, yang banyak, tidak usah, tidak apa-apa. Kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus bisa mengerjakan hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Amin. Kadang-kadang kita ini kita ini nggak mungkin. Saya Bapak Ibu Saudara di sekolah Alkitab ada satu siswi. Ini siswi ini Bapak Ibu Saudara dia pemalu sekali. Dia pemalu dan waktu itu ya dari segi pengetahuan Alkitab agak lemah Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini dia sedikit dalam tanda kutip dipandang enteng. Dipandang enteng. Saudara Bapak Ibu tahu, satu kali dia dapat jadwal khotbah. Sebelum dia dapat jadwal biasa kalau di sana ada namanya chapel. Jadi setiap hari itu chapel, jadi ganti-gantian. Lalu dia khotbah. Waktu dia naik di mimbar Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman ya di sekolah kitab juga ini Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ada orang-orang Farisi juga di sana. Ya. Jadi orang mulai dari bawah semua oh haleluya, haleluya, haleluya fals. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara dia khotbah. Dia khotbah. Dia khotbah. Bapak Ibu Saudara, baru di pertengahan khotbahnya, tiba-tiba semua menangis. Satu kelas menangis. Dan kepenuhan roh. Sampai menangis. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mulai dari detik itu tidak ada yang berani meledekkan ini siswi ini. Karena awalnya mereka pandang enteng. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa pakai orang dengan luar biasa siapapun dia. Amin. Anak-anak sekolah teologi, jangan andalkan ke pengetahuan teologi. Kita perlu kuasa Roh Kudus, amin. Jemaat Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus, amin. Gereja perlu kuasa Roh Kudus. Gereja ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat lebih, tidak bisa mempengaruhi lebih banyak kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Tapi gereja di mana kuasa Roh Kudus ada, di situ ada, dia memiliki pengaruh yang lebih luas. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, apa pengaruh yang kedua yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Yang kedua, yang pertama tadi adalah pengaruh keberanian. Ya. Jadi keberanian yang lebih besar dan lebih luas. Yang mulai dari Petrus dan terus hamba-hamba Tuhan terus dipenuhi Roh Kudus, punya keberanian sampai hari ini. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan sampai hari ini berani beritakan kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus memberi pengaruh penyebaran firman Tuhan
yang lebih besar dan lebih luas. Kalau dari Kisah Rasul pasal 1 tadi kan di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa? Saya baca-baca ayat ini sudah lama Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebutkan daerah ini? Ternyata ini Kak, Tuhan menunjukkan bahwa ini perluasan area, perluasan pengaruh dari murid-murid. Mulai dari Yerusalem, kan murid-murid itu kan di Yerusalem. Tapi ternyata mereka bukan Tuhan hanya pakai di Yerusalem. Ternyata pemberitaan Injil bukan hanya berhenti di Yerusalem, tapi di Yudea. Kalau kita lihat di firman Tuhan, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 25, di situ di Yudea, Samaria, ya, dalam Kisah Para Rasul 11, di situ pemberitaan firman Tuhan itu semakin berkembang. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini perluasan daerah yang dijangkau. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara, ini digenapi sampai ke ujung bumi. Ini kan ini dimulai dari Yerusalem. Bayangkan hari ini berita ini sampai di Bitung. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Padahal dalam pemberitaan firman Tuhan ini bukan sesuatu yang gampang. Ada aniaya, ada ancaman. Tapi kenapa penyebaran itu terus berkembang? Tidak bisa dibendung. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak ada satu kekuatan yang mampu membendung. Ancaman penderitaan kematian sekalipun tidak ada yang bisa bendung Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Sehingga pengaruh penyebaran ini semakin luas sampai ke ujung bumi. Seluruh dunia ini penyebaran firman terus terjadi Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang, kalau dulu Bapak Ibu Saudara, ini banyak kalau kita lihat sejarah bagaimana perkembangan gereja, aniaya yang begitu luar biasa. Bahkan di daerah-daerah, beberapa daerah tertentu, negara-negara tertentu, kalau ada orang berani bawa Alkitab, berani ketahuan pada waktu itu, ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, ditembak. Sehingga pada waktu itu mereka kalau bawa Alkitab sembunyi-sembunyi. Bahkan di daerah China, baca Alkitab itu mereka mereka robek. Kalau baca Alkitab bukan satu buku mau baca dan begitu. Sembunyi-sembunyi Bapak Ibu Saudara. Cuma satu-satu lembar. Selesai baca lipat. Kenapa? Kalau ketahuan akan dibunuh. Bayangkan dengan ancaman, dengan penganiayaan yang begitu luar biasa. Tapi penyebaran itu boleh sampai di Bitung Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai di Bitung? Karena Roh Kudus mengerjakan perluasan penyebaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Mungkin kita merasa terbatas. Oh Tuhan, kita ini terbatas, bicara terbatas. Saya juga ini Bapak Ibu Saudara mau bicara di depan umum dulu, takut sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita so berdoa puasa, so berdoa, tetap waktu berdiri rapa-rapa seperti kaki saya ini terangkat. Kenapa saya terangkat? Kita ya ada kuasa. Misalnya kita punya perasaan Bapak Ibu Saudara, perasaan yang terganggu karena ketakutan. Tapi kuasa Roh Kudus terus memberi keberanian. Haleluya. Kita perlu kuasa Roh Kudus itu, amin. Yang ketiga, secara singkat Bapak Ibu Saudara, karena ini ada empat poin. Yang ketiga, apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan, pengaruh yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang ketiga, pengaruh pertobatan yang lebih besar dan lebih luas. Waktu Petrus dia melayani setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, Petrus berkhotbah, satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ada yang bertobat. Dan pertobatan itu bukannya terjadi di Yerusalem. Jadi dia melanda, mau berkembang terus. Yudea, Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Bahkan melanda bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan katakan. Mari kita lihat di dalam maaf Bapak Saudara, saya catat tapi sudah sepertinya dia sudah
Ya, dalam ayat itu dikatakan kepada bangsa-bangsa lain. Dia melanda bangsa-bangsa lain boleh bertobat. Orang yang tidak bukan orang Yahudi, bukan ini. Sampai kita hari ini siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Kenapa sampai kita bertobat? Tidak ada orang yang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Coba tunjukkan ayatnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Selain Roh Kudus. Kalau orang boleh percaya Tuhan, boleh bertobat, itu karena Roh Kudus ada bekerja. Tidak mudah orang bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, orang keras pun, orang paling jahat pun, orang bisa bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Adakah keluarga kita yang sepertinya orang ini sulit bertobat? Bapak Ibu Saudara, jangan pakai kekuatan, jangan pakai akal. Akal kita terbatas. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Pasti dia akan bertobat. Pertobatan itu terjadi bukan hanya di Yerusalem, sampai di Bitung. Seluruh dunia terjadi lawatan pertobatan. Kenapa bisa terjadi? Karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi. Karena penghibur itu datang. Roh Kudus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Makanya dalam Yohanes pasal berapa itu 14, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang lebih pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita? Mungkin kita orang biasa, orang kecil. Seperti saya, kecil badan, pendek. Tapi kalau kuasa Roh Kudus tidak memandang orang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai luar biasa. Amin. Siapapun kita malam hari ini, izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Amin. Pertobatan akan terjadi. Gereja kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada pertobatan di gereja itu. Gereja kalau tidak ada gereja kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang yang berubah, tidak ada orang yang dipulihkan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di satu gereja, di sana ada petobat-petobat. Ya, kadang-kadang kita mungkin kita juga butuh Roh Kudus. Kadang-kadang ada hal yang firman Tuhan berkata, kadang-kadang kita mau suka yang firman Tuhan berkata, mau suka lakukan yang baik, tapi kadang-kadang yang tidak baik yang datang. Kenapa? Karena daging. Kedagingan manusia ini kadang-kadang bertolak belakang dengan roh. Tapi orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia akan hidup dalam pertobatan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Apa pengaruh yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Yang keempat, Roh Kudus memberikan pengaruh pengalaman karunia-karunia ilahi yang lebih besar dan lebih luas. Karunia-karunia ilahi itu terjadi ketika murid-murid mereka melayani, mengadakan mujizat-mujizat. Bayangkan Petrus itu, Bapak Ibu Saudara. Petrus ketika datang mau menyampaikan firman Tuhan, orang-orang berkerumun, orang-orang sakit mereka bawa, mereka taruh di jalan di mana Petrus lewat. Bayangkan bayangan Petrus pun orang yang sakit boleh sembuh, Bapak Ibu Saudara. Bayangannya cuma bayangan. Apalah bayangan kita ini ada bayangan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Petrus ini tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa terjadi mujizat? Karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Petrus. Terjadi pengalaman karunia yang luar biasa dalam kehidupan murid-murid, dalam kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus lewat sapu tangan, Paulus pun sapu tangan tempel ke orang yang sakit, orang sakit sembuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan karunia-karunia mujizat itu bukan hanya terjadi bagi Petrus, bukan yang ada di pada Petrus. Bahkan kita boleh melihat sampai hari ini hamba-hamba Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Mereka mengadakan mujizat-mujizat. Mereka mengadakan keajaiban-keajaiban. Maka itulah di kuasa yang dikatakan tadi. Kuasa yang dinamis. Bukan sekadar kuasa biasa. Tapi kuasa yang mengerjakan perbuatan mujizat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, mujizat-mujizat terjadi bagi keluarga kita. Amin. Mujizat-mujizat Allah terjadi bagi hidup kita. Mujizat-mujizat terjadi bagi pelayanan. Mujizat-mujizat terjadi bagi gereja Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada Bapak Ibu Saudara, jangan harap ada mujizat. Kehebatan kita, perkataan kita itu biasa. Tapi ketika ada kuasa Roh Kudus, mujizat itu terus terjadi. Siapapun kita, hamba-hamba Tuhan di zaman Petrus dan sampai hari ini, orang yang menghidupi, yang hidup dalam dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka akan melihat mujizat. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ini kesaksian ini sudah pernah saya saksikan. Saya punya papa, dan papa saya hari ini sudah meninggal. Waktu 2001 ya, sudah meninggal. Tapi saya menyaksikan apa yang terjadi. Papa saya itu pernah mengalami sakit tahun 2001. Saya waktu itu Bapak Saudara belum hamba Tuhan. Saya hanya pemuda biasa, imut, ya, imut-imut dan amit-amit. Tapi waktu itu rambut saya masih lengkap Bapak Ibu Saudara. DP ganteng masih kentara. Kalau sekarang sudah kentoro. Nah 2001 Bapak Ibu Saudara, papa saya sakit. Papa saya ini kan mereka ada di daerah kampung ya, di Nias. Saya itu ada di Medan, karena saya waktu itu sambil kerja dan sambil kuliah Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu. Walaupun untuk kuliah itu sampai selesai karena Tuhan panggil masuk hamba Tuhan, akhirnya berhenti. Kerja dihentikan, kuliah aja berhenti. Nah, 2001 papa saya sakit. Saya ditelepon, papa sakit. Hari Kamis. Hari Jumat. Oh iya, ya kalau ada waktu, kalau boleh pulang. Oh iya, nanti saya cari tahu waktu. Dan waktu itu saya pikir biasa-biasa. Pas hari Sabtu mereka telepon ulang. Jadi pulang nggak? Belum bisa saya pulang ini. Kenapa? Papa sakitnya bagaimana? Ini papa sakit, sudah koma 2 minggu. Dan dokter sudah nggak tangani. Cuma dibawa ke rumah, papa saya itu tidak sadar. Sudah sama dengan mayat, tidak bisa melihat orang, tidak dengar apa-apa, tidak bergerak, 2 tangan, kaki. Dan hanya ada di tempat tidur. 2 minggu tidak sadar, tidak makan, tidak minum. Aku bilang, mesti pulang. Karena kamu tidak akan ketemu papa kamu lagi. Karena papa keadaannya seperti ini. Akhirnya saya, Bapak Saudara, waktu itu saya gugup. Tuhan, kalau saya pulang saya buat apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu 2001. Tapi tahun 1999 saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hari Sabtunya saya berdoa. Saya ambil puasa dan berdoa. Tuhan, saya ini tidak tahu mau buat apa. Kalaupun saya pulang, saya tidak tahu buat apa. Kalau dokter so tolak, apalagi kita. Dia tidak mengerti ini penyakit. Kalau dokter so tolak, mau bikin apa? Tapi saya hanya berdoa Bapak. Hari Sabtu saya berdoa, hari Minggu saya berdoa, dan hari Senin saya pulang. Hari Senin saya pulang itu ke Bapak Saudara mesti naik mobil 1 hari dan naik kapal 1 malam. Jadi tidak langsung sampai. Kalau naik pesawat langsung sampai. Pada waktu itu saya naik mobil, saya naik kapal. Jadi 1 hari 1 malam, besok pagi hari Selasa, ya hari Selasa baru sampai. Saya sampai di rumah, beberapa keluarga sudah kumpul di ruang tamu. Lalu mereka bilang begini, papa kamu ini sudah mau mati. Sudah ada waktu, sudah ada harapan ini. Paling tinggal beberapa saat lagi. Dan ada adat orang Nias Bapak Ibu Saudara, orang kalau sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada istilah kasih makan terakhir. Itu kalau orang Nias ya, kalau ada orang Nias di sini. Jadi kasih makan terakhir itu mesti potong babi Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya itu cuma istilah. Yang makan itu bukan orang sakit, kan orang sudah nggak sadar bagaimana dia mau makan. Yang makan itu orang yang sehat-sehat. Jadi itu istilah kasih makan terakhir. Padahal yang makan orang yang sehat. Bagaimana orang makan sudah koma 2 minggu mau makan? Nggak mungkin. Ini Pak Uda saya bilang, oh ini ada apa? Ada harapan. Mesti bikin itu kan adat. Terus dia bilang begini, Pak Uda, untuk saat ini saya belum memikirkan itu.
Kamu nanti menyesal. Jadi sedikit agak berdebat Bapak Ibu Saudara. Kita bilang, Anda minta maaf, saya tidak bisa. Saya dulu untuk pagi ini, saya mau lihat papa saya dulu. Nanti tolong bicarakan. Saya baru sampai Bapak, belum lama, saya bicara sebentar, saya masuk kamar. Apa yang saya lakukan? Saya panggil mama saya berdua. Mama, dia bilang, Ma, mari orang berdoa. Mari orang memuji Tuhan. Orang menyembah Tuhan. Orang andalkan Tuhan. Mungkin Tuhan mau izinkan papa masih boleh bangkit. Dan saya mulai berdoa. Saya mulai menyembah Tuhan, saya angkat tangan. Saya menyembah Tuhan, saya angkat tangan. Mama saya menyembah Tuhan, angkat tangan. Dia bilang, Mama percaya Tuhan itu, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Berdoa, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Sekitar 1 jam, lalu mulai saya pegang papa saya. Saya bilang, pertama saya bicara di telinga papa saya. Saya bilang, Papa, percaya Yesus mau sembuhkan papa. Di dalam nama Yesus, papa akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, papa akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, papa akan disembuhkan. Dia buka mata Bapak Ibu Saudara. Buka mata. Terus saya bilang, Pak, saya ini anakmu, anak yang paling ganteng. Ya enggak begitu Bapak. Jadi saya anakmu, saya sebut nama saya. Air mata keluar Bapak Ibu Saudara. Air mata keluar. Tapi saya bilang, coba angkat tangan. Dia enggak bisa angkat tangan. Enggak bisa angkat tangan dua-dua, enggak bisa angkat kaki. Terus dia bilang, dalam nama Yesus. Kita pegang tangan. Dalam nama Yesus tangan ini bergerak. Dalam nama Yesus tangan ini bergerak. Bapak Ibu Saudara, papa saya mulai angkat tangan. Ini saya belum sholat kali kita Bapak Ibu Saudara, belum hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang belum hamba Tuhan, jangan pandang enteng dengan ketidak hamba Tuhan, belum sekolah teologi. Jangan pandang enteng. Roh Kudus mau pakai siapa saja. Ini saya belum hamba Tuhan, saya pemuda biasa, imut-imut, amit-amit, omot-omot. Ya pada waktu itu masih apa? Tapi saya punya keyakinan kuasa Tuhan itu dahsyat. Saya bilang, dalam nama Yesus tangan bergerak. 2 tangan bergerak Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus kaki bergerak. Apa saya mulai angkat? Dia bilang, angkat kaki dalam nama Yesus. Angkat. Dalam nama Yesus duduk. Bapak saya mulai duduk. Dalam nama Yesus berjalan. Bapak saya berjalan. Kita bawa di ruang tamu. Orang kaget semua Bapak Ibu Saudara. Kaget. Ini 2 minggu nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba berjalan dari kamar pergi ke ruang tamu. Ini Pak udah saya sudah berani bicara sama saya. Dia so ketakutan. Apa yang terjadi? Dan papa saya mulai saat itu, papa saya sehat sempurna. Dia tidak cacat, berjalan dengan normal. Saya percaya semua kita malam ini Tuhan bisa pakai kita, karena ada kuasa Tuhan yang mengerjakan mujizat. Haleluya, haleluya. Ada satu waktu mama saya telepon saya. Dia di telepon itu malam-malam. Mama saya, dia bilang disebut nama saya. Mama sedang sakit. Dia bilang, sakit apa, Ma? Mama saya bilang, kaki saya tidak bisa. 2 kaki saya lemah, tidak bisa berjalan. Dia bilang, Ma, orang berdoa lewat telepon. Dia lewat telepon ini Bapak Saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dia bilang, Ma, coba berjalan. Mama saya berjalan. Mama saya berjalan. Haleluya. Tadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya khotbah mau datang kemari, tiba-tiba perut saya berdoa, saya misalnya menyembah Tuhan, di perut saya ini seperti ada sesuatu yang menahan, dan saya tidak bisa berdiri. Sebelum datang kemari Bapak Ibu Saudara, kita bilang sama istri saya, ada 20 menit saya tidak bisa berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa berdiri. Apa ini? Tuhan tolong, saya mau khotbah ini. Sepertinya iblis menghalangi. Tapi kita tumpang tangan di bagian perut saya ini. Kita bilang dalam nama Yesus, iblis engkau keluar. Iblis engkau keluar. Yesusku, Yesus yang ajaib. Begitu saya selesai berdoa, hilang Bapak Ibu Saudara. Hilang. Saya bilang sama istri saya, sepertinya iblis tidak suka saya berkhotbah malam ini. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi malam ini. Amin. Siapapun kita malam hari ini, Roh Kudus ada di sini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Gembala, saya mengajak kita sebentar untuk menyembah Tuhan.